اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرسخ وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pelajaran irfan atau tasawuf kita. Masih buku Imam Khomeini rahmatullah yang berjudul Mi'raj Rohani, Rahasia Salat Ahli Ma'rifat. Dan terakhir kita masih berbicara tentang bersuci ataukah kaitannya dengan hadas. Ya, mari kita masuk ke screen. Ya, terakhir ini adalah tanggal 18 November hari Sabtu yang lalu ya. Jadi kita ulangi dari sini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makna dan kedudukan Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, bahkan salah satu bukti dan tandanya adalah bahwa syariat kenabian terakhir ini telah mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan dan semua tingkatan jiwa. Jadi tidak ada yang luput daripadanya. Makanya Islam atau Al-Quran sebagai Khatamun Nabiyyin, Nabi sebagai Khatamun Nabiyyin telah mencontohkan segala-galanya. Jadi artinya Islam tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa kita pecah-pecah. Islam adalah satu kesatuan yang mencakup segala-galanya, mencakup seluruh aspek dan mencakup seluruh tingkatan jiwa kita. Kalau misalnya jiwa kita bikin tingkatan-tingkatan yang 7 itu, dari misalnya jiwa amarah, kemudian jiwa lawama, jiwa marhamah, jiwa mutmainnah, dan seterusnya, maka itu ajaran Islam mencakup segala-galanya. Jadi dia cocok untuk mereka yang masih ada di tingkatan nafs amarah, kemudian cocok dengan mereka yang sudah, ataukah mengatur mereka yang sudah berada pada tingkat nafs lawama, dan seterusnya. Hal ini selaras dengan kaidah dalam Ma'rifat Ilahi yang menyebutkan bahwa ketinggian Allah tersembunyi di balik kedekatannya. Jadi ketinggian Allah tersembunyi di balik kedekatannya. Karena dia bersifat mencakup segala sesuatu, Allah berfirman. Karena dia mencakup segala sesuatu, kita tidak merasa dia tinggi. Dialah Allah, dialah yang awal dan yang akhir, yang tampak dan yang batin. Wal awal wal akhiru, wal zahir wal batinu. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apa artinya cahaya di sini? Adalah penyebab keberadaan, ataukah sesuatu yang hakikatnya kita lihat. Jadi kita bisa melihat tembok karena tembok itu terkena cahaya. Jadi pada saat kita mengatakan kita melihat tembok, sebetulnya itu adalah pernyataan yang sifatnya parsial. Pernyataan yang benar adalah kita menyaksikan cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya yang memantul dari tembok itu, kita tidak melihatnya. Tapi kita hanya mengatakan itu tembok, bagus warnanya. Padahal yang menyebabkan bagus warnanya adalah cahaya. Ya. Jadi dengan demikian, kita tidak berkata indahnya cahaya itu. Padahal kita mengatakan indahnya tembok itu, indahnya dinding itu. Padahal berdasarkan hakikat, ya tidak kelihatan dinding kalau tidak terkena cahaya. Bila kalian menurunkan tali timba ke dasar bumi yang paling bawah, maka kalian akan menemukan Allah di sana. Jadi tidak pernah ada tempat di mana dia tidak ada. Kemanapun kalian menghadap, ya, nama tuwallu fathamma wajhullah. Di sanalah wajah Allah. Al-Baqarah 115. Dan ungkapan-ungkapan serupa lainnya seperti misalnya huwa ma'akum aina ma kuntum, huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia lebih dekat daripada urat leher kalian. Dia di langit, dia di bumi, ya. Jadi itu semua ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa tidak ada satu eksistensi, tidak ada satu
yang kelihatannya ada tanpa dia di sana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ahli ma'rifat dan orang yang terpikat majdub oleh tarikan jazbah Sang Maha Pengasih dapat memperoleh kenikmatan alam gaib. Jadi ingat, dapat memperoleh kenikmatan alam gaib dan perjumpaan dengan alam ketuhanan, lahut. Di alam yang rendah ini sebelum kelak, jadi dia bisa memperoleh kenikmatan di alam yang rendah ini sebelum kelak di alam akhirat yang tinggi. Maksudnya kenikmatan yang lebih tinggi. Dengan demikian syariat kenabian terakhir ini, yaitu Khatamun Nabiin tadi, telah mengalirkan tauhid yang praktis dan menyentuh kalbu ke dasar alam fisik dan wilayah jasmani. Artinya syariat kenabian terakhir ini mengajarkan bahwa semua maujud di alam manapun, bisa mendapatkan ma'rifat mengenai Allah. Jadi berdasarkan pernyataan ini, tidak ada satupun entitas yang tidak ma'rifat kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya. Jadi benda-benda itu sebetulnya mengenal Allah dalam tanda petik ya, dalam pengertian bahwa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Jadi mereka semuanya mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah ya. Jadi ma'rifat mengenai Allah. Jadi semuanya adalah ma'rifat mengenai Allah. Karena segala sesuatu kan tajallinya. Kalau dia tajalli kan berarti ada ma'rifat di sana. Makanya kalau kita lihat juga kita ma'rifat kepada Allah melalui sesuatu itu. Ya. Ringkasnya, ahli tasawuf cenderung mendendangkan ajaran Nabi Isa. Sementara ahli fikih formal cenderung berpegang pada ajaran Nabi Musa tanpa mereka sadari. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ingat ajaran Nabi Muhammad kita itu adalah lahir dan batin. Ajaran Nabi Isa dalam pandangan kaum pengikutnya itu adalah seakan-akan hanya batinnya saja, maka tidak begitu penting syariatnya. Sedangkan ajaran Nabi Musa berdasarkan pengikutnya itu adalah syariatnya. Makanya agama Yahudi itu sangat strikt juga masalah makanan, minuman. Itu sangat strikt mereka. Nah, sebaliknya dengan agama Nabi Isa atau Kristen yang sekarang, dia tidak begitu strikt dengan makanan, minuman. Mereka bisa minum arak, mereka juga makan babi, ya seperti itu. Karena bagi mereka yang dilarang makan babi itu sebetulnya bukan babinya, tetapi adalah sifat-sifat babinya. Nah, jadi itu adalah batinianya. Nah, jadi kita ulangi ringkasnya, ahli tasawuf cenderung mendendangkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi tasawuf itu mengambil batinnya. Sementara ahli fikih formal cenderung berpegang pada ajaran Nabi Musa alaihissalam tanpa mereka sadari. Ya. Akan tetapi para pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir khatamun nabiyin berlepas diri dari kedua cara yang batasi tersebut. Ya, ini ada catatannya bagus nih, N. Supaya kita jangan salah paham. Jadi bukan berarti Nabi berlepas diri dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tidak. Islam ini adalah kelanjutan dari Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu apa maksudnya ini? Kita lihat ini footnote-nya N. Barangkali yang ingin diutarakan oleh penulis maksudnya Imam Khomeini, ini catatan kaki dari penerjemah MK ini Musa Kasim, adalah bahwa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi ibadah pada tataran batin seperti halnya ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi ingat, tidak membatasi ibadah pada tataran batin seperti halnya ajaran Nabi Isa, atau membatasi ibadah pada tataran lahiriah seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu maksudnya. Jadi artinya tidak memberikan penekanan pada batin seperti Nabi Isa atau pada lahir seperti pada Nabi Musa. Ya. Sebaliknya, syariat Nabi terakhir, Khatamun Nabiin ini, memenuhi hak batin dengan sejumlah aturan batin dan hak lahiriah dengan sejumlah aturan lahiriah. Sehingga ajaran itu bersifat mencakup dan terakhir. Bahasan yang lebih rinci mengenai soal ini dapat dirujuk pada syarah yang diberikan oleh penulis atas Fususul Hikam karya Ibnu Arabi. Ya, jadi
batasan atau bahasan yang lebih rinci mengenai soal ini dapat dirujuk pada syarah. Jadi Imam Khomeini membuat syarah terhadap karya Ibnu Arabi yaitu Fususul Hikam. Walaupun orang semua lebih banyak mengenal bahwa Ibnu Arabi itu Sunni, karyanya Fususul Hikam itu banyak disyarah oleh Imam Khomeini. Seperti itulah. Jadi ini N-nya tadi ya. Ini nih ya. Penjelasan rinci tentang hal ini berada di luar cakupan buku ini dan tidak perlu diuraikan dalam lembaran-lembaran sederhana seperti ini. Jadi lahir dan batin, ya. Apa namanya, zahiran wa batinan. Zahir dan batin dua-duanya harus sama. Artinya tidak ada yang bisa diutamakan, dua-duanya utama. Sehubungan dengan uraian di atas dalam kitab Misbah Asy-Syariah, misbah itu adalah pelita, lampu, Asy-Syariah syariah, di pelita syariah. Dicantumkan bahwa Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, jadi dalam buku Misbah Syariah dikutip bahwa Imam Ja'far pernah berkata atau bersabda, tempat buang air di mana tempat peristirahatan. Ya, jadi dikatakan tempat buang air dinamakan ya, bukan di mana, dinamakan. Tempat buang air itu kita sebutnya dengan toilet atau tandas. Ya. Itu dinamakan tempat peristirahatan. Mustarah. Mustarah. Mustarah itu tempat istirahat. Lantaran di tempat itu jiwa seseorang merasakan keringanan dari segala beban najis dan kotoran. Jadi di sini jelaskan bahwa kalau kita telah di toilet dan telah mengeluarkan semua sisa-sisa makanan kita, itu menjadi kayak kayak plong, kayak ringan, kayak light, ya, kayak semuanya menjadi enak kembali, enak gitu. Nah, jadi harus kita pahami dulu sampai di sini nih. Bukan hanya itu, kita pipis sebenarnya kita pingin sekali kencing, tiba-tiba mendapatkan toilet atau mendapatkan apa namanya tempat, maka begitu kita pipis semuanya menjadi enak rasanya. Jadi kalau setiap kotoran itu dikeluarkan, dia menjadi enak, ringan. Ingat, jadi enak, ringan. Nah, di tempat itu seorang mukmin akan mengambil iktibar. Nah, ini ya. Jadi harusnya belajar di tempat itu. Jadi orang mukmin itu bisa belajar dari manapun juga. Ya. Karena ini nanti sebabnya kenapa diatur. Orang Islam itu diatur kalau dari tempat buang air itu. Ya, sampai disebutkan di dalam Al-Quran kaitannya dengan wudhu itu. Ya. Cuma memang cara menyebutnya di Quran itu kan lebih halus ya. Disebutkan dari kamar kecil. Ya. Kita bisa lihat di sini nih. Ya. Kita lihat kembali dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Wahai orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maksudnya jangan langsung salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, ini dia. Kata sutra dengan al-ghaid. Ya. Jadi apabila kalian sakit, in kuntum marda, sakit, aw ala safarin atau safar, traveling, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari al-ghaid, tempat buang air. Ya. Jadi disebutkan di sini datang di tempat al-ghaid. Jadi lebih halus. Al-ghaid itu tempat buang air. Nah, maka di sini katakan di tempat itu seorang mukmin akan mengambil iktibar. Iktibar itu pelajaran bahwa orang yang selamat dari reruntuhan dunia akan pula merasa ringan untuk berpaling dan meninggalkannya. Ya. Jadi itu sebetulnya pelajaran bahwa kalau kita terlepas dari reruntuhan dunia, kotoran dunia, maka kita akan merasa ringan. Merasa ringan untuk berpaling daripadanya dan meninggalkannya. Jiwanya dan hatinya, ini kata Imam Ja'far ya, jiwanya dan hatinya akan mudah dikosongkan dari kesibukan dunia.
akan mudah dikosongkan dari kesibukan dunia. Kenapa? Karena kita menganggap mengosongkan diri dari kesibukan dunia ternyata enak, ringan, light, nyaman, plong. Ya. Dia akan enggan mengambil dan mengumpulkan harta dunia seperti keengganannya pada benda-benda najis itu. Ya. Tinjat dan kotoran yang telah terbuang di toilet. Di situ mukmin akan merenungi nasib dirinya. Mengapa jiwa yang telah dimuliakan oleh Allah ini bisa menjadi hina? Penyebab kita jadi hina karena itu tadi. Karena kita membiarkan kotoran itu menumpuk pada diri kita. Ketika membiarkan kotoran itu menumpuk pada diri kita, ya kita akan terbebani. Kita merasa hina. Tapi begitu dikeluarkan, terasa lepas. Ya, ringan, enak, nyaman, dan seterusnya. Itulah. Ini berdasarkan ini dikutip dari Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Misbah Asy-Syariah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia pelajaran. Jadi ini kita perlu mengambil iktibar dari sini. Ya. Jadi dalam kondisi apapun iktibar itu bisa diambil sebetulnya berdasarkan pernyataan Imam Ja'far ini. Jadi harus ada iktibar di sini. Iktibar itu pelajaran. Selanjutnya dia akan mengetahui bahwa berpegang pada sikap qanaah. Kata-kata bersikap qanaah itu artinya bahwa dia menerima apa adanya. Kata qanaah itu dalam pengertian ya menerima dunia sebagai dunia. Itu namanya apa adanya. Jangan menerima dunia sebagai penyebab segala-galanya. Ya. Ya, jadi yang namanya fana itu menerima dunia apa adanya. Dunia sebagai dunia, yang namanya dunia itu kan fana. Jadi kita terima dunia sebagai barang yang fana. Barang yang akan binasa, yang hancur. Jangan kita menerima dunia sebagai seakan-akan yang menentukan kita dunia itu. Nah, ini salah. Nah, ini sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut ini sejalan dengan surat Al-Humazah. Coba kita lihat surat Al-Humazah dulu di sini ya. Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazah. Surat 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addada. Neraka wail kecelakaanlah likulli bagi tiap-tiap humazah, pengumpat dan pencela. Siapakah yang memiliki sifat seperti ini? Alladzi jama'a malan wa addada. Yang objektif hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya sekedar mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, kenapa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Yahsabu, karena mengira, menyangka, anna bahwa malahu, harta bendanya itu akhladahu, mengekalkannya. Nah, inilah dia salah. Yang namanya harta itu kan fana, bukan mengekalkan. Ya, jadi inilah yang dikecam sebetulnya bukan di sini. Yang dikecam di sini. Ya. Ya, jadi bisa saja kita melakukan ini, tetapi itu tadi niatnya untuk kita gunakan. Karena kalau kita lepaskan, kita dapat baru lepaskan, kan berarti punya ini kan ibarat tadi makan dulu baru dilepaskan. Ya. Kalau kita makan tidak dilepaskan itu pasti berat, gelisah, berat, tidak bisa tidur. Ya, begitu dilepaskan ke toilet, tandas, maka kemudian semuanya jadi ringan, semuanya jadi light, semuanya jadi plong. Ya. Siapakah yang tidak plong, siapakah yang berat? Ya itu tadi, yahsabu anna ma'lahu akhlada. Nah, inilah yang dimaksud dalam kata-kata ini tadinya. Jadi kalau dia menganggap yahsabu annahu ma'lahu akhlada, berarti dia tidak qanaah namanya. Jadi apa itu qanaah? Menganggap bahwa semuanya ini fana. Jadi di sini harusnya yahsabu anna ma'lahu fana. Fana, bukan akhladahu. Mengkalkai, tapi fana, semuanya binasa. Ya. Harta itu adalah fana. Jadi selanjutnya dia akan mengetahui bahwa berpegang pada sikap qanaah, menerima dunia apa adanya, dan ketakwaan
dapat menimbulkan ketenangan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau qanaah itu bisa menimbulkan ketenangan dunia dan akhirat. Ya. Qanaah itu merasa ya kita berusaha secara maksimal, kita dapat ya kita terima apa adanya. Tidak perlu menyesal kalau tidak dapat, dan tidak perlu juga berbanggaria apabila kita dapat banyak. Biasa saja. Dapat banyak biasa saja, kehilangan juga biasa saja. Itu yang disebut dengan qanaah. Dia akan mengetahui bahwa berpegang pada sikap qanaah, menerima dunia padanya, dan ketakwaan dapat menimbulkan ketenangan dunia dan akhirat. Dapat menimbulkan ketenangan dunia dan akhirat. Suatu ketenangan yang ditimbulkan dari sikap mengentengkan dunia. Jadi ingat, ketenangan ini adalah bisa didapatkan apabila kita mengentengkan dunia. Jadi suatu ketenangan yang ditimbulkan dari sikap mengentengkan dunia. Bukan menganggap enteng, maksudnya itu ringan. Dunia itu ringan. Tidak perlu dianggap berat. Dunia itu ringan. Kenapa? Karena hakikatnya dunia tidak ada. Dunia hakikatnya adalah fana. Jadi tidak perlu ringan. Dunia itu dalam pandangan Al-Quran hanya seperti buih. Buih itu kan sebetulnya ringan. Ya, jadi buih itu ringan. Ya. Jadi dunia ini adalah ringan. Makanya di dalam Al-Quran pun jadi ceritakan begitu. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat 13. Surat 13. Ya, ayatnya 17. Ya. Anzala minas samai ma. Dialah yang menurunkan dari langit itu air. Fasalat, ketika air itu mengalir, ya mengalirnya kemana? Audiyatun, ke lembah-lembah, wadi-wadi. Ini bentuk jamak dari wadi. Jadi air itu ketika turun dia mengalir ke tempat yang rendah, lembah. Biqadariyah, sesuai dengan kadar lembahnya. Kalau lembahnya besar, air tersimpan di sana banyak juga. Tapi bukan itu yang paling penting di sini. Fahtamalat asaidu zabadan rabia. Kalau terjadi air mengalir, ingat air itu bermanfaat bagi kehidupan, tapi ada muncul di sana, yaitu buih, zabadan. Zabadan rabian. Muncul buih yang mengambang. Akhirnya ketika muncul buih yang mengambang, tidak kelihatan airnya, yang ada cuma buihnya. Buihnya kelihatan cantik, ya, bergelembung-gelembung, putih. Nah, tetapi itu sebetulnya tidak punya nilai. Yang punya nilai justru airnya tadi, ini maknya. Ya. Jadi airnya punya nilai, gelembung beda dengan air. Gelembung biasanya muncul di air, biasanya tidak selamanya muncul di air. Tetapi air sendiri bukan gelembung. Ya. Zabada adalah gelembung, buih yang mengambang karena dia ringan. Ya. Nanti di sini di bawah disebutkan, ya, fa'ammaz zabadu, adapun yang namanya buih itu, fayadhabu, dia akan hilang, jufa dalam keadaan tak berharga. Jadi namanya buih itu akan hilang, jufa dan tidak punya nilai. Sebaliknya wa amma ma yanfa'unas, sebaliknya air tadi itu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi air tadi, maknya kita artikan air. Jadi maknya kita artikan isim mausul terhadap air. Adapun air itu bermanfaat bagi manusia, dan fayam kusufil, dia akan tinggal di bumi untuk nanti memberikan manfaat bagi kehidupan. Ya, jadi ini yang kita lihat. Jadi zabat itu adalah fayadhabu, akan hilang dan akan tak berharga. Nah, makanya tadi kita buang. Dengan buang itu menjadi lega. Ya, seperti tadi. Jadi selanjutnya dia akan mengetahui bahwa berpegang pada sikap qanaah, menerima dunia padanya, dan ketakwaan dapat menimbulkan ketenangan dunia dan akhirat. Suatu ketenangan yang ditimbulkan dari sikap mengentengkan dunia, kesantaian dalam menikmatinya, dan penyucian diri dari semua najis yang terdapat pada barang-barang haram dan syubhat. Dan penyucian diri dari semua najis yang terdapat pada barang-barang haram dan syubhat. Jadi menyucikan diri dari semua najis yang terdapat pada barang-barang haram dan syubhat. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kita dalam kehidupan kita itu banyak hal-hal seperti itu. Makanya jemaah sekalian berbahagia, dalam kehidupan kita ini bagus sekali perumpamannya tadi. Dunia ini ada yang berbentuk air, itu yang harus kita manfaatkan, diminum.
disiramkan ke tanaman, melahirkan kehidupan. Sedangkan yang namanya bui tadi harus dibuang. Ya, karena hakikatnya memang dia tidak ada. Renungan atas kehinaan dirinya. Jadi renungan atas kehinaan dirinya akan merintanginya dari pintu takabur. Jadi siapa yang merenungkan atas kehinaan diri kita, kita merenungkan bahwa kita ini hina, maka perasaan itu akan merintangi kita dari pintu takabur. Artinya kita tidak mungkin masuk dalam sifat-sifat takabur lantaran dia telah mengetahui semuanya. Ini bahwa hakikat semuanya itu adalah seperti bui saja. Kita ini adalah hina. Makanya dikatakan dalam pembahasan sebelumnya juga, kalau tidak salah tadi malam, bahwa yang namanya ibadur rahman itu justru merasa hina. Jadi orang yang ibadur rahman itu adalah merasa hina. Ya. Alladzina, jadi wa ibadur rahman, alladzina yamshuna alal ardi hauna. Dia merasa hina. Ya. Aslinya dia mulia, tetapi dia merasa hina. Dia merenungkan atas kehinaan diri akan merintangi kita dari pintu takabur. Ya. Jadi penyebab orang takabur itu ketika kita merasa diri berharga, lebih tinggi, lebih apa. Sehingga kemudian ketika orang menggunakan kata-kata sinistik kepada kita, kita marah. Pada sebetulnya tidak ada langsung untuk marah karena memang kita hina sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wala tuzakku anfusakum. La tuzakku anfusakum. Itu di surat, apa namanya, di surat An-Najm. Ya, surat An-Najm itu ya. Surat 53. Surat An-Najm ya. 30-an ya. Jadi wala tuzakku anfusakum. Ayatnya 30-an ya. Jadi wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa dirimu itu suci ya. Supaya cepat kita temukan, kita pakai ini ya, tuzakku anfusakum. Kita pakai ini. Jadi tuzakku anfusakum ini dia. Surat An-Najm ayat 32 tadi sudah dekat ini. Jadi 32 tadi ini sudah lewat dari sini nih ya. 31, 32 ini. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar ini. Yajtanibuna kabairal itsmi, meninggalkan dosa-dosa besar tadi. Wal fawahisya, dan perbuatan keji, illal lamama, kecuali yang kecil-kecil sekali yang memang tak terhindarkan oleh kita. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Terhadap dosa-dosa kecil ini Tuhan itu Maha Pengampun. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum. Dia Allah mengetahui kalian. Iz ansha'akum minal ardi. Ketika Allah sudah tahu kalian, ketika dia menciptakan kalian di muka bumi. Wa iz antum ajinnah. Bahkan Allah tahu juga ketika kalian masih berbentuk janin dalam perut ibu kalian. Fi butuni ummahatikum. Jadi antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ya. Fala tuzakku. Maka dikatakan fala tuzakku anfusakum. Karena kita ini rendah. Kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Tadinya kita tidak ada. Dialah yang menginisiasi kelahiran kita di muka bumi. Dialah menyebabkan kita tiba-tiba tersimpan dalam perut ibu kita dalam bentuk janin. Ya. Janin itu setelah nutfah. Ya. Ajinnatun fi butuni ummahatikum. Nah, karena demikian kita hinanya sebetulnya fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci dirimu sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap suci dirimu sendiri. Ya. Jadi ini dia. Fala tuzakku anfusakum. Kalau kita fala tuzakku anfusakum, lalu apa? Ya tadi surat Al-Furqan ayat 63 itu. Ya, surat Al-Furqan 63 ini. Ya. Yaitu bahwa wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Ya. Jadi ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi hauna, merasa hina. Tidak merasa tuzakku anfusahum, merasa suci, dirinya suci. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kan adalah jalan tasawuf, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ini adalah jalan tasawuf, jalan suluk.
Jadi menghilangkan sesedikit apapun takabur dalam diri kita. Ini tadi malam kalau tidak salah kita banyak baca juga ya. Menghilangkan sikap takabur pada diri kita, sehingga bagaimana cara kita merasa tidak punya apa-apa. Tuzakku anfusakum. Lebih kita dipandang hina dan tidak memiliki apa-apa oleh orang, daripada dipandang memiliki apa-apa padahal tidak punya apa-apa. Nah, jadi itu. Kita teruskan lagi. Jadi selanjutnya dia akan mengetahui bahwa berpegang pada sikap qanaah, menerima dunia apa adanya, dan ketakwaan dapat menimbulkan ketenangan dunia dan akhiratnya. Suatu ketenangan yang ditimbulkan dari sikap mengentengkan dunia, kesantaian dalam menikmatinya, dan penyucian diri dari semua najis yang terdapat pada barang-barang haram dan syubhat. Renungan atas kehinaan dirinya akan merintanginya dari pintu takabur lantaran dia telah mengetahui semuanya ini, bahwa dunia ini adalah zabadun. Renungan atas kehinaan dirinya akan merintanginya dari pintu takabur lantaran dia telah mengetahui semuanya ini, hakikat semua ini. Apa hakikatnya semuanya ini? Semuanya ini adalah fana. Kulluman alaiha fan. Semuanya adalah fana. Atau di tempat lain dikatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian akan binasa, akan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Jadi ini harus kita pahami. Sebaliknya, dia akan bergegas lari dari semua dosa menuju pintu tawadu. Tawadu. Penyesalan dan rasa malu. Ada haya pada dirinya. Dia akan bersungguh-sungguh menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya demi kebaikan hari akhirat dan tempat kembalinya. Jadi dia bersungguh-sungguh menjalankan segenap perintah Allah. Jadi dia akan bersungguh-sungguh menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya demi kebaikan hari akhirat dan tempat kembalinya. Dia akan bersungguh-sungguh menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya demi kebaikan hari akhirat dan tempat kembalinya. Seperti tadi yang dikatakan dalam surat An-Najm tadi, ya, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kan ini sebetulnya kata-kata ini. Kata-kata ini setara dengan ini tadi, ataukah seirama dengan surat An-Najm tadi, ya, 5332 tadi, ya. Ya, ini tadi. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Dia menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisya, dosa-dosa yang ini tadi, ya, apa namanya ini, perintah-perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya, atau kata tadi rasa malu ini, penyesalan dan rasa malu, ya. Ini adalah namanya al-fawahisya illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Terhadap yang kecil-kecil yang tak bisa mereka hindari karena kita bukan manusia maksum. Huwa a'lamu bikum in ansya'akum minal ardi. Karena dia tahu kita. Bahkan ketika dia masih mau, baru dia katakan nama amru idza arada syai'a yaqulu lahu kun fayakun ansya'akum minal ardi. Dan ketika kita berada pada menjadi janin di dalam perut ibu kita, fala tuzakku anfusakum. Makanya jangan menganggap suci dirimu. Ya. Dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Tidak perlu kita merasa saya sudah bertakwa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia ayat-ayat itu. Ya. Lalu dia akan memenjarakan dirinya dalam penjara ketakutan. Jadi lalu dia akan memenjarakan dirinya dalam penjara ketakutan, kesabaran, dan sikap menahan diri dari segala syahwat. Sampai akhirnya dia dapat memperoleh perlindungan Allah dan mencicipi keridhaannya di tempat yang abadi.
Jadi pada akhirnya kita akan sampai ke sana. Jadi dia akan memenjarakan dirinya dalam penjara ketakutan. Saya takut kepada berbuat dosa tadi. Kesabaran, sabar dalam istiqomah dan ketakwaan. Dan sikap menahan diri dari segala syahwat, imsak. Ya. Sampai akhirnya ia dapat memperoleh perlindungan Allah dan mencicipi keridhaannya di tempat yang abadi. Sungguh Allah adalah satu-satunya pemberi naungan dan selainnya tidak memiliki apa-apa. Jadi satu-satu yang bisa memberikan naungan adalah Allah SWT. Selainnya apapun siapapun tidak memiliki apa-apa. Mereka juga butuh perlindungan dari Allah. Ini adalah kutipan dari Imam Ja'far tadi ini. Kutipan dari Imam Ja'far Sadiq. Jadi sangat indah kata-katanya, panjang ini ya. Dalam ucapan mulia di atas terdapat kaidah undang-undang atau peraturan umum bagi ahli ma'rifat dan suluk, yakni bahwa manusia yang seharusnya tidak diperlukan untuk lengah dari kampung asalnya sesaat pun juga. Jadi berdasarkan pernyataan ini, kita harus selalu memenuhi hak rohani kita, haknya jiwa kita. Jadi kalau kita memang bergerak menuju kepada akhirat, maka kita harus memenuhi. Ya. Jadi siapa saja yang apa namanya, yang melakukan perbuatan ini ahli ma'rifat ataupun suluk. Ya. Siapakah ahli ma'rifat dan suluk? Yaitu orang yang sadar dan bersuluk menempuh jalan menuju kepada alam akhirat ini. Sadar dan bersuluk menuju alam akhirat. Nah, siapa yang seperti ini, maka harus memenuhi semua hak rohaninya, hak jiwanya. Dan tidak diperkenankan untuk lengah dari mengingat tempat kembali dan kampung asalnya sesaat pun juga. Artinya setiap saat kita harus ingat bahwa cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita harus kembali kepadanya. Jadi ingat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus kembali kepadanya. Karena di sisinya lah letak kampung halaman kita. Di sisinya lah letak kampung halaman kita. Kampung halaman kita mana? Surganya Allah SWT. Seperti yang tertera di dalam surat An-Najm juga. Ya, surat An-Najm tadi juga ada disebutkan seperti itu. Mari kita lihat di sini. An-Najm. An-Najm bagian atas ya. Di sini kurang lebih ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi melihat Jibril itu di tempat yang lain. Nazlatan, tempat pemunculan yang lain. Nazlah itu turun. Kata turun di sini bisa mempertunjukkan dirinya. Ya, nazlatan. Dia turun dari alam malakutnya atau ke alam jabarutnya. Lalu kemudian menampakkan diri pada Nabi di tempat yang lain. Di mana itu tempat ini? Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Di sekitar sidratul muntaha. Apa yang ada di sana? Indah di sisinya, sisi sidratul muntaha, jannatul ma'wa, surga tempat tinggal, maksud tempat kembali kita di sini nih ya. Nah, jadi apa itu sidratul muntaha? Ya. Sidra ini adalah apa namanya? Puncak ya. Sidra itu adalah puncak ya. Kemudian al muntaha itu adalah puncak apa namanya yang paling tertinggi. Yang paling tinggi, puncak tertinggi begitulah kalau di dunia misalnya ada gunung tertinggi seperti Mount Everest, maka kemudian di sini ada juga puncak tertinggi, sidrah, ya, sidrah tertinggi. Muntaha itu dari kata intiha. Ingat kata ingat kata-kata intihan. Ya. Ada juga kata-kata ila rabbika muntahaha. Nah, itu ada kata-kata ini. Ya. Bisa kita lihat di dalam supaya kita mengerti kata muntaha di sini. Kita lihat di sini dulu ya. Kita lihat di surat ini ya. Surat 79. Kemudian ayat-ayat terakhir di sini.
Ini muntaha ya. Kita naik dulu ke 43 ya. 42. Yas'alunaka anisah. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu terjadinya? Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Jadi Allah mengatakan, untuk apa kamu menyebut? Kalau Nabi mengatakan, apakah kamu sudah siap? Kita pernah bahas hadisnya. Apakah kamu sudah siap? Ya. Ma'adatat, ma'adatat, ma'adatta, ma'adadata. Ya. Apa yang telah kamu persiapkan padanya? Ma'adata fiha. Apa yang telah kamu persiapkan padanya? Jadi itu yang intinya. Kalau di sini, fima anta min dzikrah. Untuk apa sih menyebutkan? Ya. Mengapa? Untuk apa kamu menyebut kapan waktunya? Kan tidak begitu penting. Yang penting persiapannya. Nah ya, kemudian ila rabbika muntaha. Untuk apa menyebutnya? Toh siapapun juga, siapapun kita, pasti ila rabbika muntaha. Ini muntaha. Jadi kalau kita hilangkan domirnya ini yang terakhir, kan muntaha tadi sama dengan ini tadi. Lihat ini. Muntaha. Ya, muntaha. Jadi sama nih. Muntaha. Ya. Jadi muntaha. Makanya kan di sini ada matnya nih. Muntaha. Karena di sini ada sebetulnya ya-nya di sini. Ya. Jadi muntaha. Ila rabbika muntaha. Jadi kesudahan akhirnya. Muntaha adalah kesudahan akhir. Jadi kita artikan saja puncak tertinggi, puncak akhir, perjalanan terakhir kita. Ya, di sanalah indah jannatul ma'wa. Ya, sidra ini adalah sini tidak diterjemahkan, coba kita cari di kamus ini arti sebenarnya ya sidra. Ini kita tulis ini sidra. Sorry, sidra. Sidra. Ini kata sidra. Asidr atau sidra, ini bentuk laki-lakinya, bentuk perempuannya. Ini sidratul muntaha ini ya. Sidratul muntaha ini ya. Kemudian naka sidra. Nah ini dia. Naka itu adalah onta, sidra yang paling tua berarti kan benar-benar puncak ya. Jadi naka itu artinya onta yang sudah paling tua, yang sudah tua. Jadi itu adalah sidra. Maksud saya sidra itu artinya paling tua, paling matang. Ini kan onta betina sidra ya. Kalau di atas ini disebutkan sidr atau kasidra itu adalah pohon bidara. Jadi di dalam Al-Quran kata sidr juga ada. Jadi pohon bidara, jenis pohon bidara yang harum baunya aromanya. Jadi pohon bidara biasa dipakai kalau orang meninggal. Jadi sidra adalah pohon bidara, kemudian nama lainnya adalah yang tua. Onta yang tua. Artinya apa? Yang namanya tua itu kan sudah puncak, akhirnya. Kamu gitu. Jadi kita katakan ini adalah puncak akhir yang paling tinggi. Ya. Jadi itulah perjalanan paling tinggi. Sidratul Muntaha apa? Sebetulnya Allah. Jadi kalau kita sebut apa itu Sidratul Muntaha? Allah. Ya, jadi Allah itu Sidratul Muntaha ini. Jadi disebutkan sini Sidratul Muntaha itu tempat yang paling atas pada langit yang ketujuh ini. Kata langit yang ketujuh ini mereka yang menyebutkannya, terjemahnya. Yang telah dikunjungi Nabi pada saat Mi'raj ya. Jadi kita sebut saja langit yang ketujuh puncak. Dan di sanalah indah jannatul ma'wa. Jadi inilah yang harus kita capai berdasarkan pembahasan kita tadi di sini. Jadi siapa saja yang bersuluk menuju kepada akhirat, maka harus memenuhi semua hak rohaninya. Karena kita tidak bisa sampai ke puncak tadi kalau tidak menggunakan kendaraan rohani. Ya. Dan tidak diperkenankan untuk lengah. Lengah itu adalah lalai dari mengingat tempat kembali. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita akan mati. Jadi jangan pernah kita lupa. Jadi selalu kita ingat kita akan mati, kita akan mati. Dan di sanalah Sidratul Muntaha, indah jannatul ma'wa, tempat kampung asal kita. Jangan pernah melupakannya sesaat pun juga. Jadi selalu kita ingat kalau bagaimana kalau sekarang kita mati. Nah kalau kita selalu berkata begini, biasanya kita akan susah lalai. Kenapa? Selalu ingat bagaimana kalau kita lalai tiba-tiba mati. Karena itu para ahli hikmah berkata, Nabi adalah pelayan ketetapan Allah, sebagaimana dokter adalah pelayan badan.
Jadi Nabi adalah pelayan ketetapan Allah, sebagaimana dokter adalah pelayan badan. Para Nabi dan wali yang mulia alaihimussalam tidak melihat kecuali ketetapan dan pengaruh Allah. Jadi tidak ada yang dilihat oleh para Nabi itu kecuali hanya Allah. Ketetapan dan pengaruh Allah. Jadi jejak-jejak Allah. Ya. Yang mendominasi kalbu mereka adalah ketetapan Allah yang gaib. Ya. Yang mendominasi kalbu mereka adalah ketetapan Allah yang gaib. Maksudnya tidak kelihatan, tidak dijangkau panca indera, tapi dia yakin, kalbunya yakin bahwa semuanya ini adalah ketetapan Allah, sehingga dengan gampang bersikap qanaah dan redha dengan kejadian-kejadian yang ada. Karenanya mereka melihat segala hal berjalan di bawah kendali para malaikat Allah yang merupakan bala tentaranya, persis sebagaimana dokter yang terjauhkan dari peringkat dan lembah suci ini mengaitkan semua hal kepada faktor-faktor fisik. Ya. Jadi kalau dokter, karena dokter itu adalah ahli fisik, maka mengkaitkan semua penyakit kita dengan fisik. Ya, itu dokter namanya. Nah, sedangkan kalau ahli rohani mengkaitkan juga dengan rohani. Ya. Jadi mengkaitkan kepada faktor-faktor rohani kalau kita rohani. Dan untuk bergerak ke atas tadi, ya hak-hak rohani harus ditunaikan. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, roh itu apa namanya? Kaitan dengan roh ini juga punya ilmunya juga. Ya, walaupun ilmunya itu dikatakan sedikit, tapi yang sedikit itu menjadi qualified karena yang sedikit itu mengandung semuanya. Ingat, dalam yang tunggal terkandung yang jamak. Ya, jadi al-kasrah fil wahda, al-wahda fil katrah begitu. Jadi di dalam yang banyak itu berada dalam yang satu. Jadi kalau kita memiliki yang satu, semuanya ada. Contohnya paling gampang lagi ketika kita tadi menanam biji. Biji yang paling gampang adalah biji asam. Asam itu kalau bijinya kecil seperti kuku ibu jari. Tapi begitu dia tumbuh, dia bisa menjadi pohonnya besar. Biasa dipakai sebagai pohon-pohon pelindung di pinggir jalan. Itu pohon asam. Nah, artinya pada biji yang kecil tadi itu terkandung semuanya. Jadi dalam satu biji terkandung semua. Apa itu semua? Mulai dari akar, batang atau pokoknya, kemudian dahan, ranting, daun-daun, bunga-bunga, kemudian buah. Itu terkandung di dalamnya tadi itu. Padahal kalau yang satu tadi itu kita belah tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan al-kasrah fil wahdah. Yang banyak itu berada dalam satu. Manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi ingat, manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi tanda kita menjadi manusia ilahi apabila melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi, tidak ada yang kita lihat kecuali dia. Karena segala sesuatu dia, Allah ilahi. Jadi apapun hanya merupakan jelmaan daripada dia. Dan itulah malakutinya. Ingat, segala sesuatu ada malakutnya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ada malakutnya. Dan Nabi Ibrahim itu diperlihatkan kepadanya malakut. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutu kulli syai'. Jadi ada malakutnya segala sesuatu. Itulah ilahinya. Kita tulis ini malakutnya, malakut. Malakut. Nah ini dia. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim surat Al-An'am ini. Ya. Jadi ada malakutnya. Coba kita lihat di sini Al-An'am 75 ya. Surat Al-An'am 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dan begitulah nuri kami perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ada malakutnya langit dan bumi. Ya, jadi artinya ini
Sesuatu yang tinggi, karena Nabi Ibrahim saja yang bisa menyaksikannya, yang lain tidak bisa. Nabi Ibrahim itu adalah manusia suci. Begitulah kami perlihatkan kepada, bukan perhatikan sih, perlihatkan ini, memperlihatkan. Begitulah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan segala sesuatu ada malakutnya. Ayatnya tadi surat Yasin ayat terakhir 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jadi malakutnya. Nah, kita lihat saja surat Al-A'raf 185 ya. Surat Al-A'raf 185. Sini Allah berfirman, awalam yanzuru, apakah mereka tidak memperhatikan fi malakutis samawati. Jadi ada malakutnya langit dan bumi. Ya. Tapi memang harus diperhatikan menggunakan kata yanzuru. Yanzuru itu tidak hanya menyaksikan yang zahir, yang di dalamnya. Seperti afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, itu kan kalau kita melihat onta tidak bisa dilihat bagaimana dia tercipta kan. Tapi Al-Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufiat. Ya. Wa ilal jibali kaifa rufiat. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak perhatikan malakut langit dan bumi dan malakut apa saja yang Allah ciptakan? Sesuatu pun ini. Kita artikan saja segala sesuatu yang Allah ciptakan ada malakutnya. Ya. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu. Ya. Jadi dengan memperhatikan itu kita bisa melihat bahwa kita begitu dekatnya kepada ajalnya, ajaluhu. Wa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ini Al-Quran maksudnya hadis. Ya. Nah, jadi ini malakutnya. Jadi di Quran ini ada beberapa. Al-Mu'minun juga nih, ya. Surat Al-Mu'minun 88 ya. Al-Mu'minun 23. 88. Qul, katakanlah, man biadi, siapakah yang di tangannya malakut, terletak malakut kulli syai'in wa huwa yujiru wala yujar alaihi. Sementara dia yang di tangannya ada malakut itu justru yujir, melindungi. Wala yujar, tidak dilindungi. Dia melindungi dan dia tidak dilindungi. Dia mengadakan dan dia tidak diadakan. Ya. Dia memberi rezeki tapi dia tidak diberi rezeki. Ya. Dia menghidupkan tapi tidak diberi hidup. Nah itu dia. Wa huwa yujiru wala yujar. Yujir wala yujar. Dia yujir, melindungi. Kata melindungi di sini apa saja? Memberi hidup dan dia tidak beri hidup. Ya. Jadi begitu. Dia memberi hidup tapi dia tidak beri hidup. Yujiru wala yujar, wa huwa yujiru wala yujar alai in kuntum ta'lamun. Ini kalian bisa pahami kalau kalian punya ilmu. In kuntum ta'lamun. Ya. Jika kalian mengetahuinya. Maka siapakah jawabannya nih? Pertanyakan siapakah yang di tangannya? Jawabannya cuma satu, Allah. Saya kulun Allah. Ya, saya kulun. Harusnya satu-satu yang masuk akal adalah Allah. Saya kulun Allah. Mereka akan berkata pasti Allah. Kalau kita sudah yakin Allah, qul afa anna tusharun. Lalu kenapa kalian bisa tertipu? Tersihir sebetulnya aslinya ini. Tusharun ini secara bahasa tersihir. Kenapa bisa tersihir oleh apa? Oleh dunia. Yang dunia ini bukan malakut, tapi malakutnya lah. Dunia ini bukan malakut, tapi ada malakutnya. Malakutnya dibalik dari yang bisa kita lihat. Ya. Yang tidak malakut namanya mulki. Ketika mulki tidak menggunakan subhana, tapi tabarak. Tabarakalladzi biadihil mulk. Ya. Bukan malakut. Nah, jadi kita lihat itu kata-kata malakut ini. Maka terakhir surat Yasin, fasubhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'. Oh, ilah itu. Ya, ya. Kita kembali lagi ke sini. Tadi. Nih. Jadi manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi siapa yang tahu kita manusia ilahi? Ya
Kita hanya bisa meraba-raba diri kita, memastikannya tidak bisa. Karena apa? Kita misalnya melihat faktor ilahi pada segala sesuatu, terkadang tidak. Terkadang ya melihat sebagai apa, buahan sebagai buahan, kembang sebagai kembangnya. Kita tidak melihat faktor ilahi di sana. Jadi kalau kita abstrak, kalau dia orang suci, dia benar-benar tidak pernah lalai. Setiap melihat apapun, yang dilihat adalah ilahinya di sana. Dia melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Ya. Mata yang menyaksikan Allah, mata yang menyaksikan Allah, dan mata hati yang mengetahuinya. Ingat, mata yang menyaksikan Allah, jadi kita menyaksikan segala sesuatu seakan-akan menyaksikan Allah, dan mata hati mengetahuinya, akan melihat cahaya Allah pada segala maujud. Ini segala maujud, cahaya Allah di sana. Sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Lihat kata-kata ini. Ini adalah dari Imam Ali, ya, ini dari Imam Ali Amirul Mukminin, ya, dan Imam Ja'far Shadiq. Apa kata-kata mereka? Kata-katanya adalah, tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya sesudah bersemayam, bersamanya di dalamnya. Ya. Tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Coba. Sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Kemudian kalimat ini dijadikan syair oleh Hafiz. Ya, Hafiz Rashi bersyair ini dalam bahasa Parsinya aslinya. Jadi ingat, dikutip, diungkapkan dalam bentuk syair oleh Hafiz. Hafiz ini adalah penyair terkenal dari Shiraz, makanya museumnya ada di Shiraz. Ya. Museumnya besar. Di sana ada kuburannya, di kuburannya itu terbuat dari marmer, dipahat syair-syairnya. Jadi tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Kan kalau tidak salah ini kalimat ini yang tertera di kuburannya Hafiz. Ya. Tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Sebelum sesuatu sudah Allah. Ya. Sesudahnya, artinya setelah sesuatu itu menghilang pun masih ada Allah. Sebelum sesuatu itu ada, sudah ada Allah sebelumnya. Setelah sesuatu itu binasa, mati ada Allah sesudahnya. Bahkan ketika masih ada sesuatu bersamanya, bahkan kita kuliting di dalamnya juga ada Allah. Jadi tidak ada satu ruang di mana Allah tidak bersamanya. Tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Tiada pohon, ini mohon maaf, ini tadi bukan dari Hafiz ya, ini Hafiz berikutnya nih, ya, ini salah tadi. Jadi ini adalah murni dari Amirul Mukminin dan Imam Ja'far, sedangkan Hafiz berikut ini. Ya. Jadi maksudnya kalimat ini kemudian digubah dalam bentuk syair oleh Hafiz Shirazi. Ya. Sebut Shirazi karena dari Shiraz. Tiada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Coba lihat. Tiada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Ana Allah. Hanya saja tidak terdapat orang seperti Musa yang dapat mendengarkannya. Jadi ini bagus sekali kata-katanya. Jadi tidak ada satupun, ya, ini kata Hafiz ya, ini Hafiz. Apa kata Hafiz? Ya, tidak ada satupun. Tidak ada satu pohon pun, tiada pohon, atau tidak ada satupun pohon. Ya, tidak ada pohon, ini tiada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Innani anallah, kan begitu di dalam Al-Quran. Hanya saja tidak terdapat orang seperti Musa yang dapat mendengarkan. Jadi kalau kita bisa seperti Musa dalam pengertian bersih hatinya, kita pun bisa mendengarkan pengakuan setiap hal. Makanya inilah yang diperkenalkan kepada Musa pada saat sampai di Gunung Tursina itu. Ya. Surat Toha, ayatnya sekitar 14.
Innani anallah. Jadi kata Hafiz, tidak ada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Innani anallah. Anallah. Ya. Aku adalah Allah ini. Aku adalah Allah. Jadi seakan-akan pohon berkata aku adalah Allah. Ya. Terus pohon itu Allah memberikan sinyal, menyuarakan bahwa dia adalah merupakan tajalli daripada Allah. Pohon sebagai pohon tentu bukan Allah, dia adalah benda dan akan hilang. Tetapi dia ada karena diadakan oleh Allah, sehingga seakan-akan dia berkata aku adalah Allah, karena dia tidak mungkin ada, tidak mungkin menjadi terwujudkan, mewujud di situ kalau bukan Allah ada di sana. Seperti tadi di atas ini, Allah sebelumnya, Allah sesudahnya, Allah bersamanya, Allah di dalamnya. Sehingga tidak ada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Hanya saja sedikit yang mengetahui. Kalau istilahnya Al-Quran, hanya saja tidak ada yang mengetahui tasbih mereka. Kan semuanya bertasbih kata Al-Quran itu ya. Di sini. Surat 24 ayat 40. Ya. Atau 41 ini dia alat 41. Alam toro, apakah engkau tidak memperhatikan? Annallah, sungguhnya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, kepada Allah. Man fis samawati wal ard. Ya. Apa saja, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan watairu safatin. Bahkan burung-burung yang mengepakkan sayapnya. Kullun kada alima salatahu. Semuanya mengetahui salatnya. Itu tadi semuanya tahu bagaimana berkataan Allah tadi kalau berdasarkan Hafiz. Wa tasbihu, dan tasbihnya. Wallahu alimun bima yafalun. Dan Allah tahu apa mereka kerjakan. Ya. Jadi semuanya begitu. Ya. Tempat lain dia katakan, cuma kamu tidak mengetahui tasbih mereka. Ya. Wala tadri tasbihahum, kalau tidak salah begitu. Tasbih, coba kita cari di sini. Tasbihahum. Tasbihahum. Tasbih. Ini dia nih. La tafkan tasbih, surat Al-Isra ini 44 ya. Al-Isra 44. Jadi Al-Isra 44. 17:44. Tusabbihu lahu samawatus sab'u wal ardu. Bertasbih kepada Allah langit yang 7. Wal ardu, bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada padanya. Wa in min syai'in, dan tidak ada satupun illa kecuali yusabbihu bihamdihi, kecuali dia bertasbih dan memujinya. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti tasbihnya. Kenapa tidak mengerti? Karena kita bukan Musa, kata Hafiz tadi di sini. Ya. Hanya saja tidak terdapat seorang seperti Musa yang dapat mendengarkannya. Jadi kata-kata kalian tidak mengetahui, kalian maksudnya kita orang awam. Kalau Nabi pasti tahu, ingat Nabi Nabi Daud misalnya. Semua Nabi sebetulnya seperti itu. Nah, jadi kata-kata la tafqahuna, kalian tidak paham, maksudnya kita orang awam. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, penjelasan-penjelasan bahwa semuanya sebetulnya adalah Dia. Semua berkata, aku adalah Allah. Hanya saja tidak terdapat orang seperti Musa yang dapat mendengarkannya. Atau kata Imam Ali dengan kata Imam Ja'far tadi, bahwa tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Nah, mudah-mudahan ini jemaah sekalian bisa mengajarkan kepada kita ya betapa indahnya kehidupan ini kalau kita tidak pernah merasa terpisah dengan Dia dan tidak pernah lupa dari tujuan hidup kita. Karena ternyata apapun di sekitar kita yang dijangkau hidung kita, yang dijangkau mata kita, yang dijangkau telinga kita, yang dijangkau kulit kita, yang dijangkau apapun juga pikiran kita,
kesadaran kita, jiwa kita sebetulnya adalah Dia. Cuma kita belum mampu seperti Musa yang dapat menjangkau semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti hari ini kita sampai di sini tanggal berapa ini hari? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan 11 25. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu bi'ajim. Assalamualaikum Muhammad. Baik ya, Ustaz. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, maka secara kekal dan abadi, kalimat Musa tadi, aku adalah Allah, dia punya dia punya rumusan dia adalah kalimat yang paling abadi, kekal dalam kita sesuai dengan surah Baqarah 115 tadi. Di mana kemanapun kamu menghadap, pastilah di sana wajah Allah. Sebab ini seiring, seirama dengan kutiupkan ruhku di dalammu. Maka Sidratul Muntaha tadi adalah kesedaran terdalam tertinggi di lubuk hati manusia yang tanpa hijab tadi. Maka siapa yang capai kepada makam situ, Qaba atau Qawasaina Wadaha. Beri pencerahan, teguran kalau saya tersilap dalam tafsir ini, Ustaz. Afwan, barakallahu. Jadi betul Pak Nur. Jadi saya kira seperti itu. Jadi intinya ketika kita sudah sampai pada kesadaran innani anallah ini, dan seperti tadi seandainya kita diberikan karunia seperti Nabi Musa, maka tidak ada lagi yang kita saksikan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang kita dengarkan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang kita rasakan kecuali Allah. Tidak ada lagi yang kita cium aromanya kecuali Allah. Tidak ada satupun kecuali Allah. Innani anallah. Semuanya adalah Allah seperti dalam kata-kata ini tadi. Ya, tidak ada satu pohon pun yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Artinya tidak ada satu apapun, tidak ada entitas apapun kecuali bahwa entitas itu menyuarakan aku adalah Allah. Atau kata Imam Ali dan Imam Ja'far tadi, tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah. Sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Nah, bagaimana cara mencapai derajat ini? Itu tadi kita melakukan pendekatan. Takarrub, kurbatan. Nah, kurba inilah yang bisa menjadi tadi seperti yang dikatakan surat An-Najm yang dikutip tadi Pak Nur, surat An-Najm 53 di sini. Ya, jadi kita lihat di ayat ini. Jadi in huwa illa wahyun yuha. Selalu yang disampaikan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Tidak ada campur tangan hawa nafsu. Siapakah menyampaikan itu? Allah mau syadidul quwah. Yang menyampaikan itu adalah yang memiliki kuah yang luar biasa, extremely kuat. Syadidul quwah, kekuatan yang sangat luar biasa. Zumirratin fastawa wa huwa bil ufukil a'la. Dia tadinya berada di ufuk yang paling tinggi, summa dana, kemudian mendekat. Fatadalla, lalu kemudian terus mendekat. Sehingga begitu dekatnya, fakana qaba kausaini au adna. Jadi kita ini jemaah sekalian hanya bisa mencapai derajat qaba kausaini. Sedangkan Nabi adna lebih dekat lagi dari itu, menyatu. Jadi kita ini karena sudah berangkat dari ada dosa, ada kekurangan, maka qaba kausaini, berjarak seperti dua busur anak panah. Ya. Sedangkan kalau Nabi tadi di sini, kan Nabi yang dimaksud di sini tetap dimaksud dengan in huwa illa wahyu, ini Nabi di sini. Wa ma yantiqu anil hawa, maka dia mencapai derajat au adna. Ada juga ulama mengatakan bahwa nabi-nabi yang lain hanya mencapai qaba kausaini, tapi Nabi sebagai sayyidul anbiya wal mursalin au adna, lebih dekat lagi dari situ. Setelah mencapai adna, fa'auha ila abdihi ma auha, maka wahyu pun terjadi seperti dikatakan di sini tadi, in huwa illa wahyun yuha. Bagaimana ini sampai kepadanya? Yaitu adalah adna. Kita mengikut dari belakangnya, kita mudah-mudahan bisa sampai pada qaba kausaini. Tapi kalau sudah qaba kausaini, ingat yang namanya jaraknya ini ya,
jaraknya dua dua tadi buku catatannya, kita ambil dulu catatan di sini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat buku catatannya ini mana? Ya. Nah, jadi yang namanya yang namanya yang namanya apa namanya yang namanya ya, yang namanya uh, busur kan begini, busur nih ya, busur nih, busur. Nah, di sini nanti ada talinya di sini, ada talinya di sini. Nanti ditarik ke sini nih, nanti ditarik ke sini, kan begitu. Nah, ketika ditarik ke sini dia muncul ke belakang sini nih, ya. Dan dia akan turun ke bawah sini nih. Yang merah turun ke bawah nih, ya. Yang merah turun ke bawah sini, ini mendekat ke sini. Kamu gitu Pak Uskren. Ini di depan sini adalah panahnya di sini ya. Kamu gitu. Ya. Nah, jadi ini kurang lebih seperti itu yang namanya panah. Jadi dia akan ditarik, ini tarik ke sini, ini turun ke bawah, ini turun ke bawah, ini menjadi dekat seperti ini. Ya, menjadi dekat sini. Nah, jadi kayak berbahagia, jadi mendekat seperti ini, inilah kita. Ya. Ingat, kalau sudah mendekat seperti ini, maka apa yang terjadi kemudian? Hakikatnya, ketika kita ada di sini, ya kita lihat sini. Ketika kita ada di sini, ini yang kita saksikan adalah ini. Ini kan sama nih. Ya. Jadi ketika kita melihat dia, seakan-akan kita melihat diri kita. Ketika kita melihat diri kita melihat dia. Ya. Ingat, ini kan sama dengan ini. Ini bentuknya sama nih. Kalau kita melihat ini, seakan-akan kita melihat ini. Kalau kita melihat ini, seakan-akan kita melihat ini. Jadi dia yang kita saksikan. Innani anallah. Inilah dia, seperti ini. Nah, kalau Nabi bahkan menyatu sama sekali, itu adana tadi di sini. Nah, jadi cuma sekali sebagai di mana kemunculnya tadi ini pada idrak namanya. Idrak itu adalah kesadaran yang muncul dari pengetahuan kita tadi tentang dia, tentang marifat kita kepadanya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Assalamualaikum Ustaz. berarti ada. Rio Ustaz. Ya, silakan. Silakan yuk. Tadi kan ada ringkasnya ahli tasawuf cenderung mendendangkan ajaran Nabi Isa, sementara ahli fikih cenderung pada Nabi Musa. Akan tetapi para pengikut baginda Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari kedua cara yang membatasi tersebut. Nah, saya keingetan itu Ustaz, kalau sebelum Nabi itu mendapatkan wahyu itu kan kisahnya dia di Gua Hiro itu ya Ustaz ya, Ya. berkhalwat atau meditasi. Nah, itu apakah termasuk sunnah Nabi juga Ustaz, atau hal yang perlu kita lakukan untuk bersuluk lah, mungkin gitu Ustaz. Iya. Baik, terima Kira-kira kasih itu ya. Ustaz. Ya, baik. Jadi cuma sekali mungkin kalau kita rajin baca Quran, mungkin kita lebih bagus membandingkan tadi. Kan tadi ada penjelasannya bahwa yang dimaksud Imam Khomeini di situ sebetulnya adalah bahwa cenderung kalau ahli tasawuf itu menekankan pada batinnya, sedangkan ahli syariat fikih pada lahirianya. Nah, sebetulnya kalau menurut saya ya namanya Nabi itu pasti sempurna. Tetapi Allah sendiri mengajarkan kita dalam Al-Quran membandingkan ini, yaitu terutama Musa dengan Khidir. Jadi bisa kita katakan Khidir itu penekanannya pada batinnya, Musa melihat zahirnya. Musa sebetulnya mewakili kita, manusia cenderung melihat zahirnya ketika kita belum sampai kepada hakikat marifat. Sedangkan Khidir adalah simbol atau tanda orang yang sudah sampai pada tingkat marifat. Karena ini sangat dalam ini. Yang pertama, ajaran Nabi Khidir melihat pada aspek-aspek marifat yang tidak dilihat oleh Musa yang lahir. Kan Musa pada saat itu adalah manusia tubuh, manusia jasmani. Sedangkan Khidir itu kan tidak kelihatan. Khidir itu manusia rohani. Ya. Jadi ibaratnya Musa itu adalah jasmani kita, syariat kita. Sedangkan Khidir itu adalah rohani kita. Dia adalah batin kita. Nah, makanya dikatakan ajaran Nabi Muhammad kita itu adalah lahir dan batin. Dan kita tahu bahwa itu bukan finalnya Musa. Itu ketika Musa belum diangkat jadi nabi, ketika akan dididik menjadi nabi oleh Nabi Khidir. Jadi ibaratnya ketika Nabi Musa ketika Nabi Musa belum menjadi nabi, dalam pengertian itu ada perjalanan dari zohir ke batin.
Jadi posisi Nabi Musa sudah benar, cuma baru sampai zahirnya, artinya benar zahirnya secara syariat. Ya. Tetapi ada aspek-aspek lain yang harus kita ketahui, yaitu batinnya. Maka Nabi Musa menjadi nabi pada saat dia selesai dari Nabi Khidir. Yaitu dia bisa memadukan antara zahir dan batin. Dan Nabi sebagai khatamun nabiyyin adalah datang memandukan antara Musa dan Khidir, antara lahir dan batin. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat, yang zahir itu terutama yang ibadah mahda itu kan sifatnya tetap. Sedangkan yang namanya batin itu berubah, bisa di-upgrade. Jadi jiwa kita ini bisa di-upgrade. Tapi yang namanya syariat tidak bisa di-upgrade lagi. Ya. Salat ya zuhur 4 rakaat dari dulu sampai sekarang. Maghrib ya 3 rakaat dari dulu sampai sekarang. Tidak bisa di-upgrade, tidak bisa diperbaiki lagi. Memang seperti itu. Nah dengan demikian, berdasarkan cerita Musa dan Khidir, bahwa Musa belum bisa lolos jadi nabi sebelum selesai di Nabi Khidir. Itulah sebabnya setelah berpisah dengan Nabi Khidir, Nabi Musa juga masih terus harus berjalan, melakukan suluk, dan kemudian berjumpa dengan Nabi berikutnya, itu Nabi Syuaib. Nah itu lagi-lagi belajar lagi di sana. Nah begitulah seterusnya, bahwa kita harus memperhatikan dua unsur itu. Tidak boleh hanya satu saja, tidak boleh hanya zahirnya, dan tidak boleh hanya batinnya saja. Dan kalau kita misalnya menyebut tadi istilah fikih dan istilah tasawuf atau keirfan, maka sebetulnya dua-duanya bersatu dalam satu hal, yaitu Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan saksama, yang kita temukan adalah perpaduan sempurna dari semuanya, yaitu tidak adanya dikotomi-dikotomi antara bagian-bagian di dalam agama. Ada bagian syariat, ada bagian tarekah, ada bagian ma'rifat, ada bagian hakikat. Itu tidak bisa dipisah-pisah. Ini adalah satu kesatuan yang kita harus kuasai atau kita harus miliki. Inilah yang dimaksud dengan udkhulu fisilmi kafatan. Jadi kita harus mengambil semuanya, karena semuanya itulah yang disebut dengan ajaran Al-Quran. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiikum. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada Al-Baqarah 115 tadi, bermaksud bahawa kemanapun wajah kamu hadap, di situ wajah Allah. Ini sesuai dengan kutiupkan ruhku dalammu. Maknanya 24/7, di mana pun kita berada, kat mana pun kita tinggal, atau kita ke Mekah ke tak ke Mekah ke Madinah ke Karbala dan sebagainya, maka he never ever pupus, hilang, sampai kita tak perlu cari pun. Sebab buat apa cari benda yang tak pernah hilang. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, jadi Mas Keser bahagia, kalau kita sudah sampai pada seperti yang dikatakan surat Al-Baqarah 115 itu, dengan kata-kata walillahil masyriq wal maghribu fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kata-kata timur dan barat itu artinya semua realitas, semua entitas, semua entity, semua reality adalah lillah, milik Allah. Atau istilah lainnya, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi katakan walillahil masyriq wal maghribu, milik Tuhanlah timur dan barat. Ya. Timur adalah datangnya matahari cahaya, dan barat terbenamnya matahari atau cahaya. Lillahil masyriq wal maghribu fa aina matuallu, maka kemana saja kau menghadap, pada grade apapun juga, grade barat terbenamnya matahari, atau grade timur ketika matahari terbit, fasamma wajhullah, yang kamu saksikan adalah wajah Allah. Artinya tidak ada apapun kecuali dia. Seperti tadi kata-kata Imam Ja'far dan Imam Ali, bahwa saya tidak melihat pada sesuatu kecuali saya melihat dia sebelumnya, sesudahnya, pada saat adanya, dan pada saat tiadanya. Jadi semuanya hanyalah dia. Bahkan di dalamnya tadi, ya, di dalamnya tidak ada apapun selain daripada dia.
Nah, kalau ini kita sudah saksikan jemaah sekalian, berarti benar-benar semuanya adalah wajah Allah. Berlakulah tadi, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini akan fana, akan tiada, tetapi ada yang tidak bisa tidak ada, yaitu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika. Jadi wajah Tuhan itulah yang kekal, yang abadi. Dan wajah Tuhan tadi itu memang bukan benda itu sendiri, tapi benda tidak menjadi benda kalau bukan dia. Makanya benda sebagai benda namanya mulk, sedangkan dia sebagai penyebab benda ada adalah malakutis, ya malakutnya. Dan dikatakan tadi dalam surat Yasin, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Sedangkan dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa tidak pernah di mana kita tidak melihat dia, tidak mendengar dia, apapun. Karena kalau kita mendengar sesuatu, yang kita dengarkan adalah suara itu muncul dari gesekan dua benda. Benda-benda itu adalah wajahnya. Yang keluar dari benda itu adalah suara pun adalah wajahnya. Jadi tidak pernah dia tidak ada. Kita menyaksikan misalnya bentuk. Bentuk itu adalah dilihat dengan mata. Bentuk itu muncul karena ada materinya. Materi di luar tidak pernah berpisah dengan bentuknya. Dan materinya sebagai materi akan binasa. Tapi bentuk itu tidak pernah binasa. Jadi bentuknya itu adalah malakutnya. Sedangkan materinya adalah mulkinya. Jadi tidak pernah ada mulki tanpa malakuti. Cuma sayangnya tidak kelihatan malakutinya. Tidak pernah ada yang melihat bentuk. Yang kita lihat adalah materi yang berbentuk. Ketika bentuk lepas dari materi, tidak bisa dilihat lagi. Tapi bisa ada dalam pikiran kita, di persepsi. Nah, begitulah Allah sebetulnya, dia ada. Dia ada. Sebagaimana tadi bentuk itu ada. Kalau kita wujudkan bentuk di luar sendiri, nggak bisa. Pasti harus ada materinya. Harus ada batu berbentuk bulat. Harus ada penggaris berbentuk segitiga. Tapi segitiganya, bulatnya tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika menjelaskan bagaimana mempertemukan bentuk yang bukan materi dengan materinya, atau kebulat dengan batunya, ya Ibnu Sina mengatakan ada arad di sana, ada kejadian, ada insiden di sana. Insiden terjadinya antara insiden terjadinya antara bentuk dengan bendanya. Nah, jadi seperti itulah, bahwa yang hilang itu materinya, tetapi bentuknya tetap ada. Bentuknya itu adalah wajah Allah kalau ibaratnya, karena bentuk itu adalah non materi dan wajah Allah bukan materi juga, maka itu sama dengan kata-kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sama dengan walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fatam wajhullah, sehingga tidak ada lagi kecuali dia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.